Nomor 1 apa jawabannya? Di antara 1 mol NaNO, 0,2 mol glukosa, 0,1 mol CaCl2. Titik didih meningkat dengan 1 sama dengan 2 dan lebih kecil dari 3. Betul nggak? Berarti kan kalau ngomongin titik didih, ya, TB, delta TB berarti ya. Delta TB sama dengan M kali KB kali I gitu ya. Nah, karena ini M-nya 0,1, ini I-nya 2 ya. Berarti kan ini 0,1 kali 2, nanti dapatnya adalah 0,2. Ini nanti dapatnya juga 0,2. Ini nanti dapatnya adalah 0,1 kali 3 ya, karena nilai I-nya 3, 0,3. Berarti M kali I-nya udah ada. Nih, M kali I-nya adalah 0,2, 0,2, 0,3. Ya. Berarti kalau dia tanya titik didih meningkat, berarti delta TB ya M kali I kali KB. Berarti 1 akan sama dengan 2, tapi lebih kecil dari 3. Jadi yang A betul ya. Nah, kalau yang A betul, jawabannya juga bisa D, bisa E. Nah, kita cek yang B. Titik beku meningkat dengan, nah ini terbalik. Tadi kan saya bilang bahwa TF larutan itu berbanding terbalik dengan TB larutan. Ya, kalau TB larutannya makin besar, maka TF larutannya makin kecil. Nah, tanda berbanding terbaliknya saya berikan minus. Nah, berarti yang paling besar itu bukan 3. Ini harusnya tandanya berubah. Gitu ya. Nah, yang B salah. A betul, B salah, berarti jawaban D juga salah. Nah, kita lihat yang C, karena jawabannya bisa A dan E. Yang C, tekanan osmotik itu apa? P sama dengan M kali R kali T kali I. Ya, 1, 2, 3 pasti punya R yang sama dan T yang sama. Nah, M kali I-nya berarti 1 akan sama dengan 2. Nah, ini yang bikin salah. Ya, berarti jawabannya yang A aja. Sampai sini ada masalah, teman-teman? Aman, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aman. Kita lanjut ya, kalau aman. Nomor 1. Nomor 2. Nah, nomor 2 apa jawabannya? Aisyah? Jawabannya apa, Aisyah? Aku nomor tadi 2 apa? Pak, yang ini. Bingung. Ica? Iya, kan tadi aku juga bingung. Chandra? Esther? Online dan Chandra? Dapat? 3? 3, 2. Diana? Tadi juga sama bingung, Kak. Oke. Kenapa bingung? Larutan sukrosa dalam air mempunyai penurunan tekanan uap sebesar 1/6 penol mmHg, di mana penol itu tekanan uap hidup. Molalitas yang dia tanya. Berarti delta P rumusnya apa? Penol kali XT kan? Ya. XT itu kan adalah NT per N total. Betul nggak? NT per NT ditambah dengan NP. Nah, delta P-nya udah ada, 1/6 penol. 1/6 penol sama dengan penol dikali NT per
NT plus NP. Ya. Nah, berarti penolnya kecoret, betul nggak? Kalau penolnya kecoret, NT-nya udah dapet dong. NT-nya 1. Berarti kalau NT-nya 1, biar jadi 6 totalnya, maka NP-nya berapa? 5. Kan gitu. Nah, berarti kita tinggal nyari gram airnya. Mol air, ya, NP, itu kan gram per mol, gram primer kan? NP sama dengan gram primer. Berarti gram sama dengan NP bagi dengan MR. NP-nya adalah 5, MR air itu adalah 18. Nanti dapatnya 90. Nah, dari sini molalitasnya dapat. Molalitas itu kan apa? Gram per MR kali 1000 per gram pelarut. Nah, gram primer ini adalah si NT-nya, mol zat larutnya. Kita udah punya 1. Berarti 1 dikali 1000 per 90. Coret-coret, angka 1 nggak penting. 100 dibagi 9, 11,1 molar. Depok. Ini soal simak UI. Jadi di satu bab ini harapannya kamu bisa soal UTBK, bisa soal SBMPTN, bisa soal simak UI, bisa soal UMPM. Ya, kalau nanti jaga-jaga khawatir mereka mengatakan ujian secara tertulis mandiri. Oke, ada yang bingung sampai sini? Aman? Aman, Kak. Aman, Kak. Kita lanjut. Kalau di UTBK koligatif cuma teori aja. Nggak ada itu. Nomor 3, apa jawabannya? Larutan yang mengandung 3,6 gram glukosa, ya, berarti 3,6 gram glukosanya. Ya. Dalam 500 gram air ditambahkan 4,75 gram MgCl2 dalam 1000 gram air. Jika kedua larutan dicampur dan diaduk, maka perubahan titik di campuran larutan tersebut adalah berapa? Berapa dapatnya? Ada yang dapat? Aska? Dapat kan? Caroline? Kayaknya aku 0,28 deh, Kak. Lupa tadi jawabannya. 0,28. Chandra? Lupa. Aska tadi mau jawab, dapat berapa, Kak? Aku lupa, Kak, jawabannya. Oh, oke. Ini kan berarti titik didih campuran ya. Delta TB sama dengan M kali KB. Harusnya kan dikali I ya. Nah, tapi karena satu non elektrolit si glukosa, satu lagi elektrolit si apa namanya? Si MgCl2, maka nanti kita pindahin aja ke M. Nah, M itu kan gram primer ya. Berarti 3,6 per 180. Ya, 3,6-nya saya rubah aja ya. Jadi 360 10 min 2. 360 10 min 2 ditambah ini jadinya 4,75 atau 475 kali 10 min 2 per MgCl2. Mg itu adalah 24, CL2 7195 kali I-nya di sini saya masukin 3. Nah, dikali 1000 per 1500 ya. Enggak. Ya, kali 0,52. Titik didih kan ya. Oke. 52 kali 10 min 2. Nanti ini saya coret, nanti saya dapat 9. Dapat 5 ya. Ini saya coret, saya nanti dapat 2. Berarti 15 ditambah 2. 17.
17 kali 10 min 2, gitu ya, kali 10 per 15, nanti kisarannya adalah 2/3, ya. 2/3 dikali 52 kali 10 min 2. Anggap aja ini 51 ya, biar gampang. Ini jadi 18. Ya. Kok 18? 17 ya. 17. 17 kali 17 kali 2. Nanti dapatnya berapa tuh? 17 kali 17, 9, 4, 11, 7, 289 ya. 289 dikali 2, 8, 9, 5. 598 kali 10 pangkat min 4. Atau 0,59. 0,598 dapatnya. Salah, 0,0598. 0,598. Enggak ada. Apa dipisah ya? Tapi harusnya sama aja, mau dipisah mau dicampur kan? Enggak. Kalau dipisah, berarti kalau dipisah, coba ya. Kalau saya pisah berarti 360 per 10 min 2 per 180 kali 1000 per 500 ditambah 475 10 min 2 95 kali 1000 per 1000 kali 3 ya. Nanti dikali besarnya sama 52 10 min 2. Ya, kalau saya pisah ya. Berarti ini nanti coret-coret dapat 2. Nah, coret-coret dapat 2, nanti dapatnya adalah 4 10 min 2 ditambah coret-coret dapat 5 15 10 min 2 gitu ya, kali 52 10 min 2, berarti nanti dapatnya 19 10 min 2 dikali 52 10 min 2. Anggap aja kalau nggak mau pusing, ini 20 per 100 dikali 50 per 100 gitu ya. Coret dapat 2, coret dapat 10, coret 0,1. Ya. Yang dapat 0,28 berapa? Oh, saya nggak dapat ya. Yang dapat 0,28 tadi siapa? Ngitungnya gimana? Saya otak-atik dapatnya 0,1 atau 0,06. Yang 0,28 pakai apa? Yang dapat tadi siapa? Aku Kak, tapi lihat lagi cariin cakarannya. Oke. Yang lain ada yang dapat ke 0,1 saya dapat. Ada yang lain?
Di saya dapatkan 0,1. Kak, kayaknya aku salah juga deh. Oke, kok saya dapatkan 0,1 ya? 3,6. Ya. Tapi kalau cara yang buat nomor 3 ini emang dipisah atau seharusnya dicampur ya Kak dari awal? Harusnya dicampur. Terus saya ngetes aja, kagak dapat dicampur, saya pikir kalau dipisah juga dapat. Kan ini larutan ya? Oh, salah saya. Larutan, kan kalau saya campur, nanti konsentrasinya, volumenya jadi volume jumlah total kan? Ya. Ini kan jadi harusnya 1.500, 1.500. Ujung-ujungnya ke sini lagi. Harusnya dicampur, nggak boleh dipisah. Ini entah gimana, atau nanti kita ini lagi ya pasti. Tapi sementara F dulu. Kita cek bawahnya ya. Di bawahnya, ini kayak mirip bawahnya. Ya, benar kan ini campuran juga. Nah, di bawahnya, berarti kan dia tanya titik beku ya, delta TF. Ya, M kali KF kali I. Berarti ini kan kalau kita campur, 18 per 180 ditambah 555 per 1.500. CaCl2 Ca 40 111 ya, kali 3 kali 1.000 per 1.500 kali dengan tab F ya, 186 kali 10 min 2. Nah, berarti nanti kan saya dapatnya ini 5, saya dapatnya ini 0,1 ya. Ya. Oh, ini 10 min 2-nya saya lupa ya. Gitu. Nah, nanti dapatnya 15, 0,15 ditambah 0,1. Nanti dapatnya adalah 0,25 dikali ini coret ya. Ini nanti dapat 2, dapat 3. Nah, ini nanti dapatnya adalah 62. 2 kali 62 kali 10 min 2. Ya. Nah, berarti 0,25 itu kan 1/4 ya. Kali 62 kali 10 min 2. Coret dapat 2. 62 dibagi 2 berapa? 31 kali 10 min 2. 0,31. Adanya 0,21. Larutan yang mengandung 18 gram glukosa dalam 500 gram air ditambahkan 18 gram glukosa di dalam 500 gram air ditambahkan ke dalam. Kita coba tuh ya. Delta TF kalau atu-atu 18 per 180 kali 1000 per 500 ditambah 555 10 min 2 per 111 kali 1000 per 1000 kali 3 dikali 186 10 min 2 ya, 2 ini 10 dapatnya 5 berarti nanti dapatnya adalah 1/5 0,2 ditambah 0,15 ya, 186 kali 10 min 2 berarti 0,35 itu adalah 0,7/2 kali 186 10 min 2. Nanti dapat 93 kali 3.
93 kali 7 berapa? 1, 2, 65. Ada nih. 0,651. Ya. Oh, ini ada. 0,651. Oh, berarti harus dipisah dulu ya. Larutan yang mengandung 18 gram glukosa C6H12O6 dalam 500 gram air ditambahkan. Oh, berarti dia dilarutin dulu ke dalam air. Baru setelah dapat molalnya ditambahkan CaCl2, udah dapat molalnya. Oh, oke. Nah, berarti pakai yang atas ya. Tapi tadi yang atasnya juga kita nggak dapat ya. Berarti ini dicari molalnya dulu masing-masing, baru ditambahkan. 0,651. Oke ya. Nah, kita coba yang atas. Jangan-jangan ini bukan titik didih gitu ya, tapi titik beku. Soalnya mirip persis. Ya, angkanya doang yang berubah. Kalau misalnya titik beku, berarti ini delta TF sama dengan 360 10-2 dibagi 180 dikali 1000/500 ditambah, oke gini boleh lah ya, ditambah 475 10-2/95 kali 1000/1000 kali 3 gitu ya, kali 186 10⁻². Esther, ini 2 ya, ini 2, ini 5, ini habis. Berarti 2 kali 2 4, 4 tambah 15 berapa? 19 ya. 19 kali 10-2 dikali 186 kali 10⁻². 19 186 19 4 534 Kak. berapa? 3534. 3534. Ah, tetap nggak ada ya. 3,5 malah dapatnya. Artinya bukan titik beku juga. 2, 2, 4, 4, 10-2, 5, 3, 15, 10-2. 15 sama 4, 19, 10-2, 186, 10-2. Betul? Nah, berarti ini nggak bisa ditebak. Saya pikir tadi ini malah harusnya mirip sama kayak nomor 4. Di nomor 4 kan dapat ya. Tadinya saya pikir dia mirip, ternyata beda. Tetap nggak ada. 0,01, 0,08, 0, semua, tapi dapatnya 3, 3, sekian. Gitu. Oke, berarti nanti kita buletin aja. Ya. Nah, lanjut ke nomor, berarti lihat dulu ya bahasanya ya. Harusnya biasanya kalau dicampurkan, itu tinggal di jumlah, dibagi volume total, nanti bisa dapat hasilnya. Tapi mungkin pembahasan soalnya yang perlu kamu perhatikan. Jadi kalau bahasa soalnya dia dilarutin dulu di dalam air, setelah itu baru ditambahkan, berarti kita udah penambahannya udah dalam bentuk larutan gitu ya, udah dalam bentuk larutan ditambahkan ke dalam larutan. Berarti cari molnya masing-masing. Artinya kita tidak bisa menggunakan larutannya dibagi dengan volume total, gitu ya. Nah, itu yang nomor 4. Yang nomor 5. Yang nomor 5, larutan A dibuat dengan melarutkan 0,1 mol ECaCl2 dan 0,1 mol MgCl2 dalam air hingga volume 2 liter. Kedua garam ini terdisosiasi sempurna, gitu ya.
dalam air, larutan B dibuat dengan melarutkan X gram urea dalam air hingga volume 1 liter pada suhu yang sama. Kedua larutan ini mempunyai tekanan osmotik yang sama, berarti Pi-nya sama. Nah, berarti sama, Pi-nya sama, maka dia isotonik, gitu ya. Berarti kalau dia isotonik, maka Pi-nya si A itu sama dengan Pi-nya si B. Nah, yang A itu karena dia ada 2, berarti kita masukin ya. Kan M kali R kali T kali I sama dengan M kali R kali T. R-nya bisa kecoret, T-nya bisa kecoret. Gitu ya. Nah, ini sama-sama punya I3, berarti boleh di luar. Berarti 0,1 tambah 0,1, gitu ya. Dikali dengan 3. Ya. Oh, volume 2 liter. Ya, dibagi 2. Gitu. Karena ini masih mol ya, harusnya molar. Nah, sama dengan X per 60 dikali 1/1. Ya. Nanti ini kecoret. 0,1 tambah 0,1 adalah 0,2, dibagi 2 dapatnya adalah 0,1. Ini dicoret, kecoret, nanti X-nya dapat 18 gram. Jawabannya yang Depok. Sampai sini ada yang mau ditanya? Gak ada? Kita lanjut kalau nggak ada. Soal nomor 6. Ini jawaban kamu apa? Kayaknya ini mirip sama yang nomor 5 ya. Nomor 6 jawaban kamu apa? Esther, dapat berapa? Feren? Belum, Kak. Belum? Fernando? Aryo? Belum, Kak. Belum? Larutan A dibuat dengan melarutkan 0,01 mol glukosa dalam 250 gram air. Larutan B 0,02 mol natrium asetat CH3CONA ini ya. CH3COONA dan magnesium sulfat MgSO4. Oke. Penurunan titik beku perbandingannya. Perbandingan penurunan titik beku berarti delta TF-nya si A dibandingin dengan delta TF-nya si B. Yang A itu berarti glukosa ya. M kali KF, ini M kali KF kali I. Gitu ya. Nah, berarti KF-nya bisa dicoret. Ya. Lalu M-nya ini tinggal dimasukin berarti yang glukosa berarti 0,01 dikali 1000 per 250 gitu ya. Yang bawahnya itu adalah 0,002 berarti 2 kali 10 min 3 ya di apa nih? Magnesia 3CONA 2 ya. Magnesium sulfat I-nya juga 2. Oh, berarti bisa dijumlahin dulu. 2 kali 10 min 3 dikali 2 dikali 1000 per 500. Gitu ya. Nah, berarti nanti ini saya dapatnya adalah ini kecoret dapat 4. Berarti 4 10 min 2 dibagi dengan 4
10-3 kali 2 kali 2. Makanya coret dapat 2 ya. Nah, ini kan dapat 4, bisa dicoret. Ini dicoret, ini nanti dapat 10. Nah, berarti yang didapatnya adalah 10/4 atau 2,5. Betul? Nggak ada. Ada yang salah? 0,002 0,002. Betul? Berarti 2 kali 10-3 tambah 2 10-3 dikali I-nya 2. Ya, sama-sama punya 2 kan, kemarin boleh ya. Kali 1000/500, nanti juga dapatnya 2. 2 kali 2. Oh, terbalik. Ya. Yang dia minta B terhadap A, bukan A terhadap B. Berarti kalau B terhadap A, dibalik ya. Delta TFB dibanding dengan delta TFA. Berarti 4/10. 0,4. Oh, ada. Sampai sini ada yang mau ditanya? Yang nggak dikasih bagus, nggak rontok dulunya. Aman? Kita lanjut ya. Nomor 7. Dua larutan yang mempunyai tekanan uap jenuh yang sama, pada suhu yang sama, serta pelarut yang sama, memiliki jumlah massa zat terlarut dan massa pelarut yang sama. Berarti tekanan uap jenuh P larutan, P0 dikali dengan XP. Ya. Kalau dia sama, berarti P larutan 1 banding dengan P larutan 2 sama dengan P0 NP per NP plus NT per P0 NP per NP plus NT. Dia bilang ininya sama. Terus pada suhu yang sama, pelarutnya sama. Berarti ini sama, ini sama, ini sama. NT-nya yang bikin beda. Atau fraksi mol pelarutnya sama. Ya. Nah, berarti 4 bisa betul. Jumlah mol zat terlarut dan jumlah mol pelarutnya sama. Sama berarti ya. Volume kedua larutan sama itu belum tentu karena molnya yang sama, bukan volumenya. Ya, berarti 1 juga salah. Fraksi mol zat terlarutnya sama. Yang sama itu XP-nya. Berarti kan XP ditambah XT sama dengan 1. Ya, berarti kalau XP-nya sama, maka XT-nya juga akan sama gitu ya. Ya, berarti 2 dan 4. Cacing. Jauh sakinya. Sampai sini ada masalah? Aman? Oke, kita lanjut ya. Diketahui pada suhu T ya. Massa 2 liter gas NO yang tekanannya 38 cm3 adalah (1,5 gram). Dalam kondisi tersebut, maka banyaknya massa urea yang harus dilarutkan dalam air sampai volume 400 ml pada suhu 27 derajat Celcius agar hipertonik
terhadap 600 ml larutan yang mengandung 7,2 gram glukosa pada suhu tersebut sekurang-kurangnya adalah berapa? Jadi diketahui pada suhu T, massa 2 liter gas NO yang tekanannya 38 cm3 adalah 1,5. Berarti T-nya bisa dicari dari sini ya. Kan P kali V sama dengan N kali R kali T. Berarti T itu adalah P kali V dibagi NR. Tekanannya 38 cm3, berarti 38 per 76, karena harus dalam ATM ya. V-nya adalah 2 liter volumenya. N-nya adalah gram per ml. NO berarti 1,5. 15 volume 1 per 30 mR-nya. N14 O16 ya. Dikali dengan R-nya R aja gitu ya, biar nggak pusing. Ini kan dicoret dapat setengah, berarti ini kecoret, gitu kan. Lalu nanti ini kecoret, ini dapat 2, berarti naik ke atas, dapat 20 per R. Itu nilai T-nya. Ya. Nah, dalam kondisi tersebut, berarti dalam suhu yang sama, banyaknya massa urea yang harus dilarutkan dalam air sampai volume 400 ml pada suhu 27, agar hipertonik terhadap 600 ml larutan yang mengandung 7,2 gram glukosa pada suhu tersebut sekurang-kurangnya adalah berapa? Berarti sekurang-kurangnya anggap aja pada saat keadaan sama, nanti naikin dikit gitu ya. Berarti P urea itu sama dengan P-nya si glukosa. Ya. Berarti M kali R kali T sama dengan M kali R kali T. Nah, ureanya adalah X per 60 dikali 1000 per 400 dikali R, ya 0,082. 82 kali 10 min 3 dikali 300 sama dengan M-nya glukosa 72 10 min 1. Ya. Ini berbagai 72 10 min 1 per glukosa 180 kali 1000 per 600 gitu ya, kali R-nya R, T-nya 20 per R gitu ya, biar nanti R-nya kecoret. Nah, nanti ini kecoret juga gitu ya, nanti ini kecoret juga, nanti ini dapat 6 ya, nanti ini dapat 3, 72 dibagi 3 nanti dapatnya 24 ya, 24 sama 18 sama-sama bisa dibagi 6, dapat 3, dapat 4, dapat 3 gitu ya, dapat 4, dapat 3. Lalu ini bisa kecoret gitu ya. Lalu apa lagi ya? Ini bisa dicoret, sisa 1. 3 sama 6 bisa kecoret, dapat 2. Bisa kecoret, dapat 41. Bisa kecoret, dapat 10,5. Nah, kita dapat bahwa X dikali 10,5 gitu ya, sama dengan 10,5 kali 10 min 1 ya, ada sisanya. Kali 10 min 1 sama dengan 4/3 gitu ya. Berarti nanti X-nya itu adalah, saya pinggirin aja ke sebelah sini. X-nya itu adalah, turun ya, 4 dibagi 10,5 dikali 3 dikali 10 min 1. Berarti nanti 40 dibagi 10,5 kali 3. Betul enggak? Nah, berarti 10,5, anggap aja 10 ya, kalau mau gampang. Dapatnya 4. 4/3 1, sekian. Oh, semua dapat dong sekurang-kurangnya. Kalau 1, sekian gram.
Ada yang kita salah hitung? 2 liter 3876 kali 1 ATM. 15 10 min 1 per 32, 2 naik ke atas, 20 per R, betul ya? 20 per R. Pi urea sama dengan kulit glukosa X per 60 kali 1000 per 400 kali 82 10 min 3 kali 300. Ya, karena 27 derajat Celcius, berarti dia 300 Kelvin. 72 kali 10 min 1 per glukosa 180 kali 1000 per 600 kali R kali 20 per R, R-nya kecoret, nolnya kecoret, lalu 03-nya kecoret, 6 dibagi 2 dapat 3, lalu 72 dibagi 3 dapat 24, 24 sama 18, sama-sama dibagi 6, 4 per 3. Betul. Lalu coret, betul, 10 min 1, 3 sama 6, 2, 80 sama 2, 41, 41 dibagi 4, salah ya, bukan 10,5 ya, tapi 10,25 ya. Ya, tipis lah bedanya ya, 10,25 kali 3 kali 10 min 1. Iya. Betul. Ini nggak ada yang salah nih tangannya. Kecuali dia typo di sini. Ini harusnya 15. Kalau ini 15, mungkin angkanya pas. Ya. 2 per R. Nanti dapatnya sekitar 11, sekian. Maka sekurang-kurangnya 12. Ya. Kalau ini 15, ya nanti dapatnya nih kalau ini 15, ini kita dapatnya adalah 2 per R. Kalau 2 per R, berarti nanti ini adalah 2 per R. Kalau ini 2 per R, berarti nanti ini dapatnya adalah 0,4 per 3 ya. Ini 2 per R, coret. Nah, 40 per 3 ya. Nah, ya. 40 per 3. Nah, nanti dapatnya 411, sekian. Nah, itu minimal 11, sekian. Tapi kalau dia mau hipertonik harus di atas itu. Nah, di atasnya adalah 11,4 apa bukan ya? 400 dibagi dengan 30,15. 4 per 3, 1,1111 ya. Ya udah 11 per 4 ya, minimal. Tapi itu syaratnya kalau 15, bukan 1,5. Karena kalau 1,5, ya dapatnya 1, Oke, ada yang mau ditanya? 400, 12,6. Ya benar, sekurang-kurangnya 12, enggak 11,6. Kalau kalkulator. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya?
itu benerin ya, syaratnya kalau 15. Kalau 1,5, ya jawabannya 1, nggak ada jawabannya. Itu yang nomor 8. Ada yang bingung? Silakan kalau mau ditanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Dalam 100 gram benzena dilarutkan 6,4 gram naftalen. Bila titik beku benzena 5,46 dan KF benzena sekian, maka titik beku larutan naftalena adalah berapa? Berarti cari dulu delta TF-nya ya. Delta TF sama dengan M kali KF. Ya, berarti masanya adalah 100. Oh, benzenanya pelarut, dilarutkan, berarti benzenanya pelarut. Berarti naftalennya 6,4 atau 64 10-1 per mR-nya C10H8 berarti 128 ya. Dikali dengan 1000 per 100 kali KF-nya titik 5,1 ya. Maka nanti dapatnya ini 2, ini 10 gitu ya. Lalu ini 5. Nah, 5 dikali 5,1 25,5 dibagi 10 berarti 2,55. Nah, TF larutannya itu berarti TF pelarut 5,46 dikurang delta TF 2,55. Berarti hasilnya sekitar 2. Kalau 2,46 ini 3 gitu ya. Nah, tapi ini 2,55 berarti 2,91. Ya. Titik beku larutannya 2,91. Oke, ada yang mau ditanya? Aman, Kak. Aman? Oke. Nomor 10. Sebanyak 8,1 gram senyawa elektrolit AB2 dilarutkan hingga volume 750 ml. Tekanan osmotiknya 4,92 pada suhu 27. mR-nya berapa? Kayak tadi ya. P sama dengan M kali R kali T kali I karena dia elektrolit. Berarti 81 10-1 per mR gitu ya. Kali 1000 per 750 kali dengan R 0,082 82 kali 10-3 kali dengan T 300 berarti 3 kali 10 pangkat 2 kali dengan I 3. Sama-sama dibagi 2,5 nanti dapat 4 nanti dapat 3. Ini bisa kecoret, lalu ini bisa kecoret, ini jadi -2 gitu ya. Nah, berarti MR-nya, P-nya 492. 492 10-2. Nah, berarti ini kecoret. Gitu. 492 sama 81. Sama 82 kali ya. Nah, ini nanti dapat 6 ya. 6. Lalu 6 sama 3 nanti dapat 2. Ya enggak? Lalu 2 sama 4 nanti sisa 2. Maka MR-nya nanti dapat 162. C jawabannya. Ada yang mau ditanya? Habis. Dari 10 nomor, ada yang kamu bingung?
Jadi kalau misalnya tadi ketemu kasus yang kayak apa dicampurin gitu, itu kita cara pertamanya kita harus tetap cari campurannya dulu ya Kak, nggak usah dipisah. Iya, cara pertamanya. Tapi kalau Yang misalnya tadinya. nggak ketemu gimana Kak? Baru cari Nah, yang berarti kalau nggak ketemu, baru kamu pisah satu-satu. Tapi sebenarnya bahasa soalnya juga berpengaruh kayaknya ya. Di bahasa soal ini kan yang nomor 4 atau nomor 3 itu dia ngelarutin 18 gram glukosa dalam 500 gram air lalu ditambahkan. Berarti ini udah jadi mol dulu di awalnya kan. Ketika ini dilarutkan ke dalam air, ini udah jadi mol dulu. Nah, setelah jadi mol baru ditambahkan. Kan gitu. Nah, ketika dia sudah ditambahkan, berarti penambahannya juga sudah dalam bentuk mol. Boleh aja kalau kamu merasa bahwa, oh ini udah jadi mol dulu, saya pisahin dulu deh dia dari awal. Bentuknya mol ditambah mol, itu bisa aja. Gitu ya. Gitu. Tapi memang kalau secara umum, jika dia dicampurkan, umumnya adalah dia dibagi dengan volume total. Karena ketika dicampurin, airnya kan nambah. Gitu. Saya punya glukosa 18 gram dilarutkan ke dalam 500 gram air. Nah, glukosa yang saya dapat awal itu saya masukin lagi ke dalam CaCl2 1 liter. 1 liter ya atau 1 kilo. Nah, ketika saya campurin, itu kan volume airnya bertambah. Nah, otomatis ketika volume airnya bertambah, maka jumlah mol awalnya di glukosa dengan CaCl2 sebelum penambahan dan sesudah penambahan akan ada perubahan. Gitu ya. Nah, perubahan itu kenapa dibagi dengan volume total airnya? Karena kita harus cari mol campurannya, gitu ya, bukan mol masing-masing. Tapi bisa jadi maksud si pembuat soalnya nggak gitu kayak tadi. Gitu kan? Kalau kita pakai cara itu ternyata nggak dapat. Tapi kalau kita pisah dia dapat gitu. Ternyata ya ini harus dua model. Tapi umumnya kamu pakai yang campur dulu. Umumnya. Setelah kamu nggak dapat, baru kamu cari yang model masing-masing. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, berarti selesai nih 10 nomornya. Ya. Kita coba kerjain yang lain. Oke, coba kerjain soal nomor Ya, ada yang manggil tuh, Cek. coba nomor 19. Apa jawabannya? Nah, ini kan dicampur-campur juga nih. Kira-kira jawabannya apa? Nomor 19. 1 menit 15 detik.
Oke, 19 apa jawabannya? Dapat ya? Larutan A dibuat dengan melarutkan 0,1 mol MgBr2 dalam 1.500 gram air. Larutan B dibuat dengan 5,15 gram NaBr dalam 500 gram air. Jika dicampurkan, kalau model soalnya kan sama kayak yang tadi ya. Tadi dapatnya kita pisah-pisah ya. Kalau kita pisah-pisah, muncul nggak jawabannya? Berarti titik didih ya, delta TB, ya, M kali KB, berarti 0,1 dikali 1000 per 1500, ya, ditambah 5,15, berarti 515, 10 min 2 per MR, 103, dikali 1000 per 500. Ya. Oke, lalu, oh ini kali I3, ya. Lalu ini kali I2, kali setengah. Berarti kan nanti ini dapatnya 2, dapat 3, gitu ya. Lalu nanti ini kecoret, nanti dapatnya adalah 0,2, ditambah, ini kecoret, dapat 2, ini kecoret, dapat 5, ya, ini kecoret, dapat 10, ini sisa 1 ya, 0,2 dikali dengan setengah. Berarti nanti dapatnya adalah 0,2. Maka TF larutannya itu adalah 100,2 derajat Celcius. TF TB ya, TB larutannya adalah 100,2 derajat Celcius. Oke, itu yang 19. Aman? Aman ya. 2. Kira-kira jawabannya apa? 20. 1 menit 15 detik. Oke, dapat jawabannya 20? Silvi? Dapat Silvi? Belum dapat, Kak. Sarah? Belum, Kak. Karenina? Belum, Kak.
Dalam 750 mili air, oh ini bahasanya beda. Berarti kalau titik didihnya 100,34, maka delta TB-nya adalah 0,34 ya. Mungkin ini yang dicampur tadi ya. Delta TB sama dengan M kali KB, berarti M-nya adalah gram per, yang pertama urea 60 ditambah, yang kedua NaOH, ya, gram NaOH per 40 ya, MR-nya. Oh, udah ada ya. Berarti kalau ureanya saya anggap X gitu ya, berarti NaOH-nya saya anggap 18 dikurangi X gitu ya, dikali dengan 2, ya, kali 1000 per 750 kali 51 kali 10 min 2 gitu ya. Nah, nanti ini dapatnya adalah 4, nanti dapatnya adalah 3, nanti dapatnya adalah 17 gitu ya. Delta TB-nya adalah 34 10 min 2. Nah, nanti ini dapat 2 ya. Ini kecoret, ini sisa 2 gitu ya. Berarti saya dapat sebenarnya setengah gitu kan, sama dengan, nah ini kan kalau saya coret jadi 20 ya. Nah, ini kali silang aja biar gampang. 20x ditambah 60 18 minus x dibagi dengan 60 dikali 20 kan gitu ya. Lalu saya pindahin gitu ya. Nah, berarti nanti dapatnya adalah 60 kali 20 kali setengah sama dengan 20x 60x, berarti 80x dikali dengan 60 kali 18. Kok 80? Ini min 60x ya, berarti min 40x ya. Min 40x. Berarti kan ini kecoret, nanti dapat 10. Ini pindahin aja. Sama-sama punya 60 kan? 60, 10 dikurang 18 sama dengan min 40x. Nah, nanti kan ini kecoret nih. Min 8. Nah, ini kan nanti kecoret nih. 5. Ini kan kecoret 12. Berarti 12 dan 6. Gitu. Ada yang mau ditanya? Enamnya dari mana, Kak? Kenapa? Yang 6-nya tuh dari mana? 6 dari mana? 6 yang mana nih? Yang 12 dan 6. 12. Oh, 6 yang jawaban ya? Ya. Oh, kan totalnya 18. Kalau ini X-nya si urea adalah X berarti 12, maka NaOH itu kan 18 dikurangin X. Jadi total campurannya 18 gram. Oh, berarti gambarannya kalau dia langsung volumenya awal semua udah total, berarti kamu pakai yang langsung dicampurkan. Ketika volumenya pisah-pisah, baru kamu pakai yang multi pisah-pisah. Gitu aja kali ya awalan depannya biar kamu lebih cepat dalam menghitung soal. Oke, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Udah ada? Kita lanjut ya. Lanjut. Nah, nomor 21. Kira-kira jawabannya apa?
Oke. Dapat jawabannya? D ya Kak. Yang D. Depok. Kita coba ya. Larutan 0,01 molar dari suatu garam MB2 mempunyai tekanan osmotik 0,02. Pada suhu yang sama, larutan glukosa, berarti perbandingannya. Ya, perbandingannya berarti VCMY2 itu pada suhu yang sama mempunyai tekanan osmotik sekian, berarti P-nya glukosa. Berarti PMY2 dibandingkan dengan P-nya glukosa itu sama dengan M kali R kali T kali I per M kali R kali T. Nah, karena R itu ketetapan, ini bisa dicoret. Karena dia bilang pada suhu yang sama, T-nya sama, berarti nah, MY2 itu adalah 0,22, 22 10 2 per glukosanya 0,5, 5 10 1 sama dengan molarnya si MY2 itu 1 kali 10 min 2 kali 3 ya, karena ini MY2 nanti nilai I-nya 3 ya. Lalu ini nilai, saya nggak bisa langsung anggap 3 ya, karena dia minta mengion ya. Glukosanya 0,05 ya, molarnya ya, 5 kali 10 min 2 ini ATM-nya kan 0,5. Ini 1 ditambah 3 dikurang 1 dikali alfa. Ya. Nah, berarti nanti ada yang bisa kita coret ya. Ya. Ini kita coret, ini kita coret, nanti ini jadi 10 di sini. Oke. Lalu ini kita coret, ya. Berarti nanti 22 per 10 sama dengan 1 ditambah 2 alfa. Berarti 22 per 10 dikurang 10 per 10, ya, satunya pindah, sama dengan 2 alfa. Berarti 12 per 10 sama dengan 2 alfa, berarti alfa itu adalah 6 per 10. Nah, karena dia dalam persen, berarti 6 per 10 dikali 100%. Nah, nanti dapatnya berapa? 60%. Depok, betul jawabannya? Ada yang mau ditanya, teman-teman? Tidak ada? Aman? Aman. Lanjut ya. Ya, nah ini dua-dua. Kira-kira jawabannya apa? 1 menit.
Oke, dapat jawabannya berapa? Ada yang udah dapat? Suatu zat non-elektrolit sebanyak 12 gram dilarutkan dalam air sampai diperoleh 400 ml. Larutan zat tersebut yang tekanan osmotiknya 60,8 cm/Hg pada suhu yang sama dengan gas NO. Jika berat 2 liter gas NO yang tekanannya 19 cm/Hg adalah 7,5 gram, maka mR zat non-elektrolitnya adalah berapa? Berarti tekanannya sama ya, berarti P-nya sama gitu ya. P-nya si non-elektrolit sama dengan P-nya si NO. Berarti non-elektrolit itu P-nya adalah MRT, ya. Ini adalah MRT. Oh, tapi dibandingin ya. Oh, saya bikinnya bandingin gini aja ya. Per P-nya NO sama dengan MRT per MRT. Gitu ya. Nah, nanti non itu adalah 60,8 cm/Hg, berarti 608 10 min 1. NO-nya adalah 19 ya, sama-sama cm/Hg. M-nya adalah 12 per mR kali 1000 per 400. Ya, R sama T-nya kecoret ya, karena sama. Dibagi dengan 7,5 per 30 kali 1000, 2 liter ya, 2000 gitu ya. Ini nanti kecoret, ini nanti dapat 4 gitu ya. Ini kecoret gitu ya. Nah, nanti kan ini naik ke atas ya. Jadi kalau ini naik, ini kan jadinya kalau saya panjangin nih, 608 10 min 1 per 19 sama dengan 12 per mR dikali 10 per 4. Nah, nanti 4 sama 2 ini naik ke atas, kali 8. Nanti kecoret, ini nanti dapat 2, gitu ya. Lalu, ini kecoret, nanti dapatnya adalah 304. Ya, 304. MR-nya nanti 12 kali 10 kali 19 per 304. Ya. Nah, nanti ini anggaplah 30,4 sama-sama dibagi 2, nanti dapatnya adalah 6 ya. Nanti dapatnya 15,2. Berarti ini dapat ya sama 19, nanti dapatnya adalah berapa? 7 ya? Oh, 8 ya? 75. 75 semuanya. Iya, Pak. Oh, 75. Sebelum 75 semuanya. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau enggak, kita lanjut. 23, kira-kira jawabannya apa? Oke, 23, apa jawabannya? Untuk menurunkan titik beku air dari 0 menjadi minus 5, berarti delta TF-nya 5 ya. Ke dalam sejumlah air harus dimasukkan 12 kg urea. Jika untuk kumpulan tersebut digunakan garam dapur, maka garam dapur yang diperlukan sebanyak berapa? Berarti delta TF-nya si urea, ya, delta TF-nya urea, itu sama dengan delta TF-nya si NaCl ya, garam dapur. Ya. Nah, berarti delta TF urea kan M kali Kf, dalam dapur itu adalah M kali Kf kali I. Kf-nya kecoret, ya. Gitu ya. Oh, nanti dari urea kita bisa dapat Kf ya. Oh, berarti kita mainin dulu ya. Bandingin aja biar enak kali ya. Delta TF urea dibandingin dengan jika untuk keperluan tersebut digunakan garam dapur, berarti nggak dapat ya.
dianggap sama ya? Apa bisa langsung kali ya? Bisa nggak sih langsung? Kalau langsung, delta TF-nya si NaCl, ya, M sejumlah air. Oh, airnya bisa dapat dari urea. Berarti delta TF urea sama dengan M kali KF, ya, 5 sama dengan, ini KF, 5 sama dengan 12 kg per 60 dikali 1000 per gram pelarut kali dengan KF. Ini maksudnya nanti ini dapat 5, ini nanti dapat 20, gitu ya. Nanti ini dapat 4. Berarti gram pelarutnya nanti dapat 4 KF. Ya. Nah, baru dimasukin ke NaCl, berarti 5 sama dengan NaCl itu gram per NaCl 58,5 gitu ya, kali 1000 per 4 kali KF kali dengan KF kali dengan I ya, NaCl I-nya 2. Nah, ini bisa kecoret ya. Ini kecoret nanti dapat 2, ini kecoret nanti dapat 500, ini kecoret nanti dapat 100, ini coret komanya pindah. Berarti 0,585. Adakah yang kita salah? 12 kan 5, 12 per 60, 1000, 12 per 65, 5 kali, oh ini harusnya 200 ya, ya enggak? Oke, berarti ini harusnya 40 KF ya. Nah, berarti ini betul, 5,85. 58,5, ini nanti jadinya 10. Coret nanti 5,8. Bogor jawabannya. Tubuh yang gerakan saat Ada yang mau ditanya? hanya tangan dan tubuh ini digunakan. Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Masih ada beberapa soal sebenarnya, tapi ini bisa kamu kerjakan sendiri. Kalau kamu butuh, kamu boleh chat saya. Cuma tinggal dikit sih nomor. Ya. Kalau kamu mau screenshot juga boleh. Ini dari nomor 24, silakan di screenshot. Oke, 3, 2, 1. Nomor 25, ya. Oke. Nomor 26. Nah, nomor 27. Ya. Nah, itu bisa buat jadi latihan kamu di poligratif, tapi kalau di UTBK dia hanya teori. Kalau SIMAK atau ujian mandiri atau SBMPTN ya, acuannya, maka poligratif itu selalu keluar dengan bentuk hitungan. Jadi kamu bisa latihan buat oh boleh, kamu chat saya aja kalau kamu mau PowerPoint yang poligratif. Ntar saya kasih. Gitu ya. Atau bisa nggak ya saya kirim dari sini? Ntar ya, saya coba kirim dari sini. Kalau bisa, saya kirim dari sini. Oh bisa. Tapi kenanya ke Haryo doang ya, nggak ke semua ya? Itu kayaknya
videonya share ke semua aja ya, Kak? Atau nanti saya share ke grup aja, Kak? Oh ya udah, nanti Haryo yang ngirim ya ke grup. Saya udah kirim ke Haryo, nanti bisa jadi buat bahan nanti. Gitu ya. Oke, baik, berarti cukup untuk hari ini. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Kak. Masih ya, oke. kan?